Oke teman-teman, selamat datang di channel Ban Desain. Pada kesempatan ini saya akan membahas desain rumah 6x12 meter 2 lantai dengan fasilitas 3 kamar tidur, 3 kamar mandi dan juga rooftop. Yang kita bahas pada kesempatan ini adalah berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun rumah ini dan juga kebutuhan bahan yang dibutuhkan untuk membangun rumah ini serta acuan gambar dari desain rumah ini. Oh ya, bagi teman-teman yang belum nonton konsep desain rumah ini, teman-teman bisa nonton dulu melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi agar teman-teman paham bagaimana konsep dari desain rumah 6x12 meter ini. Oke, yang total biaya untuk membangun rumah ini adalah Rp340.974.000 dengan terdiri dari 11 sub pekerjaan, ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan lain sebagainya. RAB ini mengacu pada standar SNI, analisa standar SNI, analisanya ada di sini dan rincian dari pekerjaan sub-sub pekerjaan ini ada di atas ya. Kemudian selain dari RAB, yang kita bahas adalah kebutuhan bahan untuk membangun rumah ini. Nah, kebutuhan bahannya ada mulai dari pasir, batu kali, batu pecah, batu kosong, bata merah, semen, pasir beton, pasir pasang dan lain sebagainya sampai item-item terkecil secara lengkap dan detail. Nah, di sini juga saya sudah buat secara rinci, misalnya kebutuhan bahan per item pekerjaan. Misalnya untuk pekerjaan fondasi footplat dibutuhkan berapa pembesian, ada pembesian ulir diameter 13 sebesar sekian, pembesian tulangan bawah atasnya dengan diameter polos 10 sebesar sekian, dan semen yang dibutuhkan sekian, pasir beton yang dibutuhkan sekian, kerikil yang dibutuhkan sekian, bahkan sampai airnya dibutuhkan sekian. Selain dari RAB dan juga kebutuhan bahan, tak kalah penting adalah gambar kerja dari desain rumah ini. Nah, gambar kerja dari desain rumah ini terdiri dari 50 gambar. Nah, dari 50 gambar ini terdiri dari rencana struktur, rencana arsitektur, rencana elektrikal, dan juga rencana plumbing. Gambar-gambar ini saya buat lengkap ya, dari dana sampai dengan detailnya. Oh ya, semua file-file ini teman-teman bisa download melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Oke, langsung saja kita bahas pekerjaan yang pertama adalah pekerjaan bopleng. Nah, pekerjaan bopleng ini memiliki volume sebesar 36 meter lari dengan harga satuan 51.000. Jumlahnya tinggal kita kalikan saja harga satuan dengan volume sebesar sehingga menjadi 1.800.000 sekian. Dan kebutuhan bahan untuk pekerjaan bopleng ini yaitu ada papan kayu bekisting sebesar 0,43 meter kubik,
paku 2 inci sampai 3 inci sebesar 0,72 kg, papan kayu 3/20 sebesar 0,25 meter kubik. Nah, untuk menghemat biaya teman-teman bisa pakai dari kayu-kayu kaso bekas ya untuk pekerjaan bopleng ini. Kaso dan juga untuk tulangan lapis atas yaitu diameter polos 10 dengan total biaya sekian. Kemudian kebutuhan bahan untuk fondasi footplat yaitu untuk besi ulir diameter 13-nya ada 21,8 lonjor atau 22 lonjor kalau dibulatkan. Ada tulangan lapis atasnya diameter 10 polos yaitu sebesar 15 lonjor. Kemudian cor beton K225 yang kita gunakan adalah beton dengan mutu K225 sebesar 3,9 meter kubik. Kita pecah beton ini menjadi semen Portland sebesar 1446,9 kg. Kita jadikan sak, kita bagi dengan 50 kg. Satu sak itu beratnya 50 kg sebesar. Jadi kebutuhan semen untuk fondasi yaitu sebesar 29 sak. Kemudian pasir beton atau pasir cor sebesar 0,194 meter kubik. Kemudian kita konversi menjadi 0,278 dump truck kalau dibawa melalui dump truck. Nah, dump truck ini adalah truk dengan biasanya memiliki kapasitas 7 meter kubik. Kemudian ada bahan kerikilnya yang kita butuhkan adalah 1,86 meter kubik untuk pekerjaan fondasi. Kemudian air yang kita butuhkan adalah 838,5 liter. Kemudian di bawah fondasi ada lantai kerja. Lantai kerjanya ini kita gunakan dengan mutu K100, semennya sekian, kerikilnya sekian, dan pasir betonnya sekian. Nah, totalnya ada di paling bawah tadi ya teman-teman. Kemudian bekistingnya kita gunakan bekisting bata karena di bawah tanah kita kubur bersama bekistingnya. Ada bata merah dengan jumlah 82 buah, semen 17,24 kg, dan juga pasir pasang 0,05 meter kubik. Ini untuk semua fondasi ya, semua titik fondasi. Detail fondasinya teman-teman bisa lihat di gambar kerja. Fondasi footplatnya terdiri dari 4 tipe ya teman-teman, dengan ukuran 1x1 meter. Gambarnya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk detailnya juga ada. Nah, di bawah fondasi batu kali ada pasangan batu kosong. Pasangan batu kosong ini membutuhkan biaya 2,5 juta. Dengan kebutuhan bahan 5,85 meter kubik dan pasir pasang 2,11 meter kubik. Kemudian setelah pekerjaan fondasi batu kali atau fondasi menerus adalah pekerjaan sloof S1. Nah, sloof S1 ini terdiri dari besi ulir diameter 13, besi polos diameter 10, dan lain sebagainya, dengan biaya seperti tertera pada Excel. Nah, kebutuhan bahan untuk sloof ini, sloof S1
yaitu tulangan diameter 13 sebanyak 360 kg atau 28,8 lonjor. Besi polos diameter 10 sebanyak 71,2 kg atau 9,6 lonjor. Dan kalau teman-teman mau beli bulatannya ke atas, tulangan sengkangnya menggunakan tulangan polos diameter 8 sebanyak 163,34 kg atau 34,46 lonjor. Detailnya teman-teman bisa lihat pada gambar. Untuk denahnya, penempatan selupnya adalah seperti ini. Detailnya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, S1. Penempatan tulangan ulir 13-nya kita tempatkan berbeda-beda, yaitu pada tumpuan dan lapangan. Tumpuan ini pada bagian pinggir ya teman-teman sebesar 1,1/4 L, dan lapangan ini pada bagian tengah pada seluf. Selufnya memiliki ukuran 150 kali 400 atau 15 kali 40 cm. Pada tumpuan kita tempatkan 4 tulangan ulir diameter 13 di atas, di tengah kita tempatkan tulangan diameter 10, dan pada bagian bawah kita tempatkan tulangan ulir diameter 13 berjumlah 2 buah. Nah, untuk lapangan ini sebaliknya. Dan untuk biaya dan kebutuhan bahannya sudah kita bahas tadi. Kemudian adalah seluf S2. Penempatannya teman-teman bisa lihat pada denah tadi. Tulangan yang kita gunakan adalah segini. Tulangan polos diameter 10 berjumlah 4 buah. Tumpuan dan lapangannya sama, jaraknya sama. Oh ya, untuk S1 tadi jaraknya untuk tumpuan kita buat lebih rapat jarak sengkangnya sebesar 100 mili, sedangkan untuk lapangan 150 mm jarak antar sengkangnya atau cincinnya. Kebutuhan bahan untuk seluf S2 adalah tulangan polos diameter 10 sebanyak 31,34 kg atau 4 lonjor. Tulangan sengkang diameter 6 sebanyak 8,65 kg atau 3,25 lonjor. Nah, untuk mengetahui berat besi per lonjor, teman-teman bisa lihat di tabel berat besi. Teman-teman bisa cari internet atau lihat ini. Diameter polos 6, per meternya beratnya sekian, per lonjornya beratnya sekian, dan juga ulir ada di sini. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas struktur kolom. Nah, struktur kolom ini terdapat pada lantai 1 dan juga lantai 2. Ini merupakan gambar denah kolom pada lantai 1, dan ini adalah denah kolom pada lantai 2. Pada lantai 1 terdapat 2 jenis kolom, yaitu K1 dan KP. K1 adalah kolom strukturnya dengan ukuran 15 kali 50 cm, dan KP adalah kolom praktis yang tertanam di dalam dinding dengan ukuran 15 kali 15. Polos 6 dengan jarak 150 mm. Nah, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kolom-kolom tersebut bisa kita lihat di Excel kebutuhan bahan. Untuk kolom K1
membutuhkan besi ulir diameter 13 sebanyak 723,32 kg atau 58 lonjor, dan tulangan polos sengkang diameter 8-nya sebanyak 224 kg atau 47,258 lonjor. Untuk betonnya memiliki volume 5,22 meter kubik. Nah, untuk mencapai volume tersebut dibutuhkan semen Portland sebanyak 1935 kg atau 38,705 sak. Satu sak itu memiliki berat 50 kg. Pasir beton sebanyak 2,60 meter kubik dan batu pecah atau kerikil sebanyak 2,48 meter kubik dan membutuhkan air sebanyak 1121 liter. Kemudian bekisting untuk kolom K1 atau bekisting ini adalah cetakannya. Kita membutuhkan papan kayu bekisting sebanyak 0,6 meter kubik, paku 5-10 cm sebanyak 9,04 kg, dan juga minyak bekisting sebanyak 9,04 liter. Kemudian kayu perancahnya menggunakan bambu diameter 8-10 cm dengan panjang 4 meter sebanyak 60,28 batang. Kemudian untuk kolom K2 kita membutuhkan besi ulir diameter 13 sebanyak 256,26 kg atau 20,5 lonjor. Kemudian tulangan sengkang polos diameter 8 sebanyak 58,40 kg atau 12,32 lonjor. Kemudian volume cor betonnya sebanyak 1,39 meter kubik dengan rincian semen Portland sebanyak 514,21 kg atau 10 sak. Kemudian pasir beton sebanyak 0,69 meter kubik dan batu pecah atau kerikilnya sebanyak 0,66 meter kubik. Kemudian air sebanyak 297,99 liter. Kemudian bekistingnya yang kita butuhkan untuk membuat beton K2 sebagai cetakannya adalah sebanyak 27,72 meter persegi. Rinciannya adalah papan kayu bekisting sebanyak 0,185 meter kubik, paku 5-10 cm sebanyak 2,772 kg, minyak bekisting sebanyak 2,77 liter, dan bambu atau perancahnya sebanyak 18,48 batang. Kemudian yaitu kolom praktis. Kolom praktis kita menggunakan besi polos diameter 8 sebanyak 11 lonjor, sengkangnya sebanyak 2,724 lonjor. Kemudian untuk membuat campuran betonnya kita membutuhkan 467 kg semen atau 9 sak semen, pasir beton sebanyak 0,63 kg 0,63 meter kubik, kerikil 2-3 cm, kerikilnya atau koralnya 0,6 meter kubik, airnya sebanyak 270,9 liter. Kemudian bekistingnya kita gunakan papan kayu bekisting sebanyak 0,336 meter kubik, paku 5-10 cm sebanyak 5 kg, minyak bekisting sebanyak 1,68 liter, dan bambu sebanyak 33,6 batang. Oke, pekerjaan selanjutnya adalah harganya dulu. Untuk kolom K1
Balok B1 pada tulangan tumpuannya membutuhkan tulangan diameter 13 banyak 10 buah dan tulangan pada bagian tengahnya menggunakan besi polos diameter 10. Pada tumpuan tulangannya lebih banyak pada bagian atas, kita gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tulangan pada bagian atas dan 3 tulangan pada bagian bawah. Sedangkan pada tulangan lapangan kita gunakan 7 tulangan pada bagian bawah dan 3 tulangan di bagian atas. Kemudian kebutuhan bahan untuk membuat balok B1 adalah besi ulir diameter 13-nya kita membutuhkan 40 lonjor, besi polos 10-nya kita butuhkan 8 lonjor, tulangan sengkangnya kita butuhkan 31,9 lonjor. Untuk membuat cor betonnya kita membutuhkan semen 24 sak, pasir beton 0,2 sak, 0,2 dump truck atau 1,65 meter kubik, kerikilnya kita butuhkan 1,57 meter kubik, dan air sebanyak 711 liter. Bekistingnya kita butuhkan papan kayu sebanyak 0,294 meter kubik, paku 5-12 cm kita butuhkan 2,94 kg, minyak bekisting kita butuhkan 1,47 liter, balok kayu bekisting kita butuhkan 0,132 meter kubik, polywood tebal 9 mm kita butuhkan 2,573 lembar. Perancahnya kita butuhkan sebanyak 14.700 batang. Untuk biayanya bisa kita lihat pada RAB. Untuk perakitan besi diameter 13 ulir membutuhkan biaya 5,5 juta. Besi polos membutuhkan biaya 658.000. Kemudian sengkangnya kita membutuhkan biaya 1,6 juta. Kemudian untuk cor betonnya kita membutuhkan biaya 3 juta. Kemudian untuk bekistingnya kita butuhkan 2,2 juta. Nah, oke teman-teman, saya akan bahas sampai situ saja. Teman-teman bisa lihat lebih jelas melalui file-file yang sudah saya sediakan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.